Bu Moderator. Apakah suara saya bisa didengar, Bu? Ya, terdengar jelas, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Dirjen Pendidikan Tinggi Vokasi, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Direktur Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi, Bapak Dr. Beni Bandana Jaya, STMT. Yang terhormat Bapak Kepala LL Dikti 4, Prof. Dr. Uman Suherman, yang kami dengar dari panitia yang insya Allah sebentar lagi akan bergabung bersama kita semua. Yang kami hormati Bapak Direktur Poltek Engineering Indorama, Bapak Dr. Insinyur Afrezi Master Engineering. Yang terhormat Bapak Sekretaris Komisi 4 DPRD Kabupaten Purwakarta, Bapak Insinyur HM Arif Kurniawan MM, Bapak-bapak narasumber webinar lainnya yang berbahagia, serta seluruh peserta webinar yang berbahagia. Dan tentunya teman-teman Direktur Pendidikan, Direktur Pendidikan Vokasi seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semangat pagi semuanya. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Direktur Politeknik Engineering Indorama yang telah berkenan mengundang kami sebagai perwakilan Forum Direktur Vokasi Swasta Indonesia untuk turut memberikan pandangan-pandangan tentang program Link and Match, khususnya di pendidikan tinggi vokasi. Kami informasikan saat ini Forum Direktur Vokasi Swasta Indonesia yang terdiri dari para direktur kurang lebih dari 200 perguruan tinggi vokasi seluruh Indonesia yang terdiri dari pendidikan tinggi akademik, politeknik, juga fakultas atau sekolah vokasi di berbagai universitas di seluruh Indonesia. Kemudian kami juga mengucapkan selamat kepada Politeknik Engineering Indorama yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Direktur bahwa begitu banyak kerjasama dengan industri yang telah dilakukan, dan tentu sekali Politeknik Engineering Indorama sangat beruntung karena memiliki induk dari pendirinya merupakan sebuah industri yang besar di Indonesia. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Direktur Politeknik Engineering Indorama tadi memberikan inspirasi kepada kita semua. Ibu Bapak sekalian, hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini kami dari FDSI ingin memberikan sedikit pandangan tentang model link and match di pendidikan tinggi vokasi dengan industri. Nah, tentu sekali hal ini kami sampaikan dalam rangka ingin memberikan kontribusi masukan terhadap program Link and Match yang telah digulirkan oleh Ditjen Vokasi yang terkenal atau buzzword namanya itu yaitu dengan nama nikah massal, Bapak sekalian ya. Nah, hal ini merupakan suatu hal yang sangat menarik bagi kita. Nah, bagaimana kita bersama-sama bisa mencapai tujuan-tujuan yang sudah disampaikan oleh Ditjen Vokasi. Kelihatannya ada 9 program unggulan. Nah, mari kita bicarakan satu persatu. Kita mulai dari siklus proses link and match atau partnership. Ini saya adaptasi dari Hans 2005, ada beberapa modifikasi sedikit. Nah, tentu sekali di tahap 1 ini, apa yang perlu kita lakukan, yaitu penetapan tujuan program Link and Match. Dari Ditjen Vokasi ada beberapa hal yang disampaikan poin-poin dari nikah massal ini. Yang pertama adalah develop kurikulum. Nah, tentu sekali dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, yang
kita prediksi juga di semester ganjil tahun akademik depan ini kita masih berada pada kondisi pembelajaran secara daring, dan mungkin di semester genap nanti kita baru mulai offline, maka tentu sekali kita harus memilih apa tujuan link and match yang akan kita lakukan pada semester ganjil ini, khususnya di tahun akademik 2020 dan 2021 ke depan ini. Saya mengusulkan ada beberapa hal, misalkan yang bisa kita lakukan dari 9 program link and match dari Ditjen Vokasi. Ini yang pertama adalah kemungkinan kita bisa menetapkan misalkan pengembangan kurikulum, kemudian dosen tamu dari industri, kemudian joint research, kemudian sertifikasi kompetensi. Nah, ini mungkin yang menjadi prioritas utama kita dulu di semester ganjil tahun akademik ini untuk kita tuangkan dalam suatu tujuan. Yang kedepannya mungkin kita bisa jajaki adalah internship, bridging program, bantuan peralatan lab, beasiswa, dan rekrutmen lulusan. Ini kita jajaki berikutnya. Nah, setelah kita tetapkan tujuan dari program link and match ini, berikutnya adalah kita identifikasi partner yang potensial. Nah, seperti Indorama punya induk pendirinya adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufacture, mungkin juga bisa bergerak ke industri-industri yang lainnya di kawasan-kawasan yang lainnya untuk menjalin kerjasama. Demikian juga kalau misalkan Politeknik Pos Indonesia yang kebetulan adalah pendiri kami adalah PT Pos, nah, tentu sekali tidak cukup hanya industri pos Indonesia saja, tetapi kami mengembangkan ke seluruh industri logistik di tanah air. Nah, ini kita petakan sesuai dengan keunikan dari perguruan tinggi kita masing-masing. Nah, selanjutnya, tahap berikutnya adalah bagaimana kita mengkomunikasikan dengan partner yang potensial. Tentu sekali di masing-masing perguruan tinggi kita sudah memiliki suatu bidang, kalau beberapa politeknik itu difokuskan ke bidang 3, yaitu bidang mahasiswa dan kerjasama, atau ada politeknik juga memfokuskan sendiri untuk bagian kerjasama. Tentu sekali ini sangat bagus sekali. Nah, bagian ini yang secara intensif melakukan komunikasi dengan partner-partner yang tadi sudah kita petakan, yang mana akan kita sasar sesuai dengan tujuan yang tadi telah kita tetapkan. Nah, selanjutnya kita tentu sekali melakukan negosiasi terhadap tujuan-tujuan tadi. Mana yang memungkinkan bisa dilaksanakan, mana yang tidak memungkinkan bisa dilaksanakan, khususnya pada kondisi pandemi COVID-19 saat ini. Nah, tentu sekali berbagai tujuan kita ini yang mungkin terlingkup dalam tridharma perguruan tinggi payungnya, tetapi mungkin kita bisa lebih fokus spesifik ke tujuan yang tadi sudah digariskan oleh Ditjen Diksi tadi, yang 9 hal yang tadi saya kemukakan, misalkan development kurikulum, dosen tamu, dan seterusnya. Nah, namun kita juga mesti memperhatikan ada beberapa tantangan permasalahan dalam hal ini, yaitu di industri sendiri itu adalah kapasitas dan kemampuan dari mitra kita itu terbatas, khususnya di kondisi COVID-19 saat ini. Nah, ini menjadi tantangan kita. Dengan banyaknya ada perusahaan-perusahaan yang mengecilkan skala produksinya, ada bahkan yang juga sudah gulung tikar. Hal ini menjadi tantangan bagi kita. Kemudian hambatan administrasi, surat menyurat dan sebagainya. Kemudian juga ini mengenai masalah pembiayaannya. Biasanya kalau misalkan ada program internship itu mahasiswa kita dibayar oleh perusahaan, tapi bagaimana saat ini? Tentu sekali ada kesulitan-kesulitan dan juga mengenai budaya, kemudian kemitraan yang masih dianggap merepotkan. Jadi bagi industri, kita melakukan kerjasama dengan industri itu masih dianggap merepotkan bagi sebagian. Nah, ini perlu adanya komunikasi yang baik untuk menjelaskan adanya yang berikutnya nanti kita sebutkan sebagai tahap berikutnya itu. Dan rapuhnya fondasi kemitraan di mana kebanyakan MOU itu hanya sekedar formalitas saja, tetapi tidak ditindaklanjuti untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan tujuan yang telah kita tetapkan. Nah, oleh karena itu, FDSI dalam hal ini memberikan masukan kepada Ditjen Vokasi. Nah, tentu sekali di bawah Ditjen Vokasi ini ada Direktur Kemitraan dan Penyelesaian Dudi. Nah, tentu sekali kami sendiri dari Forum Direktur Vokasi Swasta Indonesia sangat ingin mendengarkan
bagaimana beliau menjabarkan 9 program nikah massal dari Mas Dirjen ini, implementasinya bagaimana sebenarnya ke pendidikan vokasi di Indonesia. Nah, sampai saat ini kita belum mendengar, dan mungkin ini adalah kesempatan bagi kita nanti ingin mengundang beliau untuk mendapatkan pandangan-pandangan beliau dan juga dukungan beliau dan bagaimana tindakan nyata dari beliau untuk mendukung program kemitraan ini. Nah, dalam hal ini pada hari ini kita alhamdulillah berkesempatan juga mendengarkan nanti pendapat atau pandangan dari Pak Direktur Pendidikan Tinggi Vokasi, Pak Dr. Benny juga akan memberikan masukan. Namun di lain kesempatan tentu sekali ini menjadi PR kita, terutama FDFC mungkin akan mengundang Pak Direktur Kemitraan untuk bisa memberikan penjelasan yang lebih baik tentang bagaimana nanti dukungan beliau terhadap program Link and Match ini. Nah, yang lainnya yang kita sudah tahu juga Ibu dan Bapak sekalian, adanya fasilitator atau dukungan dari Forum Human Capital Indonesia. Banyak pendidikan tinggi vokasi yang sudah menjadi members atau anggota atau bermitra dengan FICI, termasuk Politeknik Pos Indonesia dan mungkin juga Politeknik Engineering Indorama. Nah, Forum Human Capital Indonesia ini sangat membantu sekali yang kami rasakan, karena di tahun lalu itu kurang lebih ada 175 mahasiswa Politeknik Pos Indonesia yang magang bersertifikat di seluruh BUMN di seluruh Indonesia. Itu lewat Forum Human Capital Indonesia. Jadi Forum Human Capital Indonesia adalah suatu lembaga yang didirikan oleh BUMN seluruh Indonesia. Kemudian Forum Human Capital ini salah satu programnya, yaitu bagaimana menjembatani kebutuhan SDM di BUMN yang terkait dengan program magang. Kemudian Forum Human Capital ini melakukan rekrutmen terhadap calon-calon mahasiswa di seluruh perguruan tinggi, kemudian disalurkan ke BUMN yang memang membutuhkan tersebut. Nah, yang menariknya internship di BUMN ini memang mereka mahasiswa itu benar-benar internship mengerjakan suatu proyek-proyek selama 3 bulan, dan ada suatu perjanjian yang ketat bahwa mahasiswa tidak boleh mengundurkan diri, selama 6 bulan. Mahasiswa tidak boleh mengundurkan diri selama kurun waktu 6 bulan atau 1 semester ini. Dan mereka juga di-hire, diberikan reward. Kemudian di akhir program, itu mereka akan diberikan sertifikat dan ada beberapa juga, kalau dari alumni Poltek Pos yang direkrut di berbagai BUMN tersebut. Itu salah satu Forum Human Capital Indonesia telah berhasil duluan menjembatani hal ini. Nah, karena itu kami menginginkan juga di Ditjen Vokasi punya program yang serupa dan bahkan lebih unggul dari Forum Human Capital Indonesia, yaitu menjalin program kerjasama dengan berbagai perusahaan di Indonesia, bukan hanya dengan perusahaan BUMN. Kalau Forum Human Capital Indonesia khusus di perusahaan BUMN, tetapi kami ingin di Ditjen Vokasi khususnya di Direktur Kemitraan Penyelenggaraan Judi ini membentuk suatu task force atau bagian yang khusus menangani kerjasama ini, menjadikan fasilitator ke semua pendidikan vokasi dan menyalurkan itu untuk program-program yang terutama internship, karena ini adalah program yang memang perguruan tinggi itu memerlukan effort yang besar, terutama jika mahasiswa dari perguruan tinggi itu banyak, maka ini memerlukan effort yang besar menyalurkan mahasiswa-mahasiswa untuk bisa magang ke berbagai perusahaan. Nah, ini kami harapkan bagaimana Ditjen Vokasi dalam hal ini Direktur Kemitraan dan Penyelenggaraan Studi untuk bisa memberikan dukungan terhadap terjadinya link and match ini di perguruan tinggi dengan partner. Nah, tentu sekali setelah tahap 4 ini berhasil, maka tahap kelima adalah menciptakan win-win benefit atau partnership, yang itu kita tuangkan dalam MOU atau PKS. Nah, dalam rangka supaya kita mengurangi hambatan yang tadi adalah dianggap bahwa merepotkan bagi industri itu, maka ini perlu kita ciptakan suatu benefit yang kita tuangkan di dalam partnership itu, bahwa program kerjasama ini juga menguntungkan
bagi perusahaan industri. Apalagi kalau misalkan dengan program sekarang itu kita bisa 2 semester mahasiswa merdeka untuk tidak berada di kampus, artinya bisa internship di perusahaan. Maka ini saya kira memberikan suatu value atau benefit bagi industri, di mana mereka bisa mendapatkan suatu tenaga kerja yang ya dalam tanda petik artinya karena ini mahasiswa lagi magang ya tentu sekali bisa dibayar murah, sehingga itu benefit bagi mereka. Dan nanti karena ini hasil didikan mereka, tentu sekali ini bisa nanti mereka rekrut jika memang ini baik, sehingga dengan demikian mengurangi biaya rekrutmen mereka dan biaya training untuk calon pegawai mereka. Saya kira itu benefit ini perlu kita sampaikan kepada mereka, dan di samping itu nanti saya akan tunjukkan juga apa yang perlu pemerintah juga memberikan benefit yang lainnya terhadap industri. Nah, setelah memasuki tahap 5 ini, tentu sekali implementasi kegiatan partnership itu, ya, misalkan terutama misalkan internship, ini yang menjadi fokus utama, dan lebih lanjutnya adalah bagaimana memungkinkan untuk adanya beasiswa dan rekrutmen lulusan, juga memungkinkan adanya hibah-hibah peralatan, misalnya yang ada di industri untuk bisa digunakan di perguruan tinggi, dan seperti beruntung tadi Politeknik Engineering Indorama. Nah, industrinya itu artinya Politeknik berada di suatu kawasan dengan industrinya, maka laboratoriumnya adalah sudah dekat, yaitu di industri tersebut. Nah, tahap berikutnya, tahap yang tidak kalah penting, kadang-kadang ini selalu kita lupakan, yaitu evaluasi kegiatan partnership. Nah, bagaimana kita harus bisa melakukan selalu evaluasi kegiatan ini? Yaitu dengan berbagai macam cara. Ya, misalkan pembimbing lapangan untuk datang ke industri, kita melakukan kuesioner, mengadakan misalkan sekarang adalah komunikasi Zoom online dengan tempat kerjasama kita untuk mengevaluasi program-program yang telah dilakukan selama ini, apakah berhasil atau tidak, apa yang perlu dilakukan improvement, sehingga kita bisa bandingkan dengan tujuan program Link and Meet yang kita sudah state di depan tadi. Nah, gitu Ibu Bapak. Jadi untuk tahap awal ini saya tawarkan sebuah siklus Link and Meet, dan juga bagaimana dalam hal ini peran dari Ditjen Vokasi, khususnya Direktur Kemitraan dan Pengawasan Judi, untuk memberikan dukungan atau support di dalam program ini. Nah, untuk berikutnya saya ingin memberikan pandangan juga, yaitu mengenai model link and match antara pendidikan tinggi vokasi dengan industri. Ini saya adaptasi dari S3 tahun 2017. Nah, jika sudah terjadi link and match antara pendidikan vokasi dan sektor bisnis atau industri, maka tentu sekali link and match ini harus ada dasar yang kuat, sehingga tadi yang saya sebut sebagai tantangan-tantangan itu bisa kita atasi. Misalkan kita bisa menyebutkan bahwa memang antara sektor pendidikan, vokasi, dan sektor industri ini ada saling ketergantungan, sektor hulu dan sektor hilir. Artinya performansi atau kinerja di sektor industri itu juga dipengaruhi oleh SDM yang diciptakan atau diwujudkan oleh pendidikan vokasi. Jadi lemahnya atau kurang kompetennya, kurang skillnya SDM yang dihasilkan oleh pendidikan vokasi itu akan berdampak terhadap sektor industri. Karena itu ini saling ketergantungan, sehingga program Link and Match ini saya kira suatu hal yang rasional dalam hal untuk meningkatkan kompetensi di sektor hulu, dan hasilnya akan dinikmati di sektor hilir atau sektor industri. Kemudian juga ya dalam hal ini tentu sekali kita harus saling mengakui kekuatan masing-masing. Pendidikan vokasi punya keunggulan dalam menciptakan SDM yang andal, kemudian sektor bisnis juga kita akui bahwa disinilah memang nanti lulusan kita akan bisa berkiprah atau diserap oleh industri tersebut. Jadi ini dengan adanya saling menghargai dan mengakui ini, saya kira ini akan menjadikan fondasi yang lebih kuat. Dan yang bagian prinsip dasar yang lain yang tidak kalah pentingnya adalah adanya sharing atau berbagi dalam hal tanggung jawab. Ini tanggung jawab bersama antara pendidikan tinggi dan sektor industri. Kemudian risikonya juga ini kita tanggung bersama, risiko-risiko pembiayaan atau ada hal-hal yang lainnya termasuk asuransi. Misalkan perlu kita pikirkan anak-anak kita yang misalkan internship di sebuah
industri. Kemudian juga berbagi sumber daya, artinya kita mungkin bisa juga menggunakan sumber daya dari industri, terutama untuk dosen-dosen tamu, memberikan kuliah umum dan sebagainya. Dan yang tidak kalah pentingnya kita tunjukkan adanya bahwa ini memberikan benefit yang sama besar atau win-win benefit kepada kedua belah pihak. Kemudian kita juga perlu sampaikan bahwa orientasi dari link and match ini yang kita sampaikan kepada industri itu sebenarnya tujuan bersamanya adalah bagaimana kita meningkatkan quality dari sumber daya manusia yang ada di sektor hulu yang nanti akan dimanfaatkan oleh sektor hilir ini. Jadi quality improvement ini kita tujuan utamanya. Kemudian adalah graduate skill, meningkatkan lulusan skill dari lulusan. Kemudian adalah kesesuaian dengan industri, lulusan kita ini sesuai dengan industri yang memang nanti kita bidik itu supaya bisa mensupport industri yang sesuai, dan pengakuan, adanya pengakuan dari industri bahwa nanti apabila memang sudah lulus dari suatu internship atau program magang atau adanya sertifikasi yang sudah terjadi dari proses tinggi ini diakui oleh kelompok industri yang berkaitan, misalnya kelompok industri manufaktur, kelompok industri logistik, kelompok industri pariwisata, itu harus adanya pengakuan atau rekognisi. Nah ini penting sekali kita mendefinisikan atau menyamakan persepsi dengan industri dalam hal ini. Nah kemudian tahap berikutnya adalah bagaimana melakukan implementasi link in match. Ini ada 3 hal menurut saya, yang 3 hal ini sebenarnya sudah diimplementasikan atau sudah di state di Ditjen Vokasi. Yang pertama adalah manajemen sumber daya pendidikan, yaitu kita fokus kepada bridging program. Bagaimana dosen-dosen di perguruan tinggi hal ini punya kesempatan untuk melakukan bridging program di industri, dan industri memberikan pemahaman-pemahaman tentang bagaimana sebenarnya real kegiatan di industri, sehingga memang nyambung link and match antara pendidikan tinggi dengan vokasi ini. Ini di bidang SDM juga menyiapkan media pembelajaran yang disiapkan bersama, sumber daya yang di-create secara bersama, dan infrastruktur workshop yang kita mintakan supaya diberikan kesempatan dosen-dosen kita untuk bisa misalkan magang atau menggunakan workshop di industri. Yang kedua adalah program akademik. Nah, program akademik implementasi link dan program akademik ini adalah pengembangan kurikulum. Misalkan tentu sekali hal ini bisa kita prioritaskan di saat pandemi ini. Pembelajaran dari praktisi yang tentu sekali juga menjadi prioritas kita, bisa kita lakukan dari praktisi-praktisi, kita undang untuk memberikan kuliah umum atau memberikan kuliah secara online. Nah, tentu sekali karena sekarang dalam kondisi pandemi ini perkuliahan tidak kita lakukan tatap muka, maka ini kesempatan saya kira praktisi akan lebih banyak punya waktu, karena kalau di dalam kondisi offline ini beliau-beliau terbatas di waktu. Kalau di Politeknik POS itu kita menyiapkan di hari Sabtu khusus untuk para praktisi mengajar. Jadi dosen tetap tidak boleh ngajar di hari Sabtu, itu khusus untuk dosen dari praktisi luar. Nah, kalau dalam kondisi online ini saya kira ini lebih memberikan kesempatan bisa di sore hari atau di hari Sabtu. Sehingga kita ini ke depan ini saya kira pembelajaran dari praktisi itu sangat penting sekali kita melakukan kerjasama dengan industri. Kemudian program internship, beasiswa, sertifikasi kompetensi yang perlu kita adopsi, terutama tentu sekali kalau kita mengacu ke sertifikasi dari BNSP, berbagai politeknik termasuk Politeknik POS telah memiliki lembaga sertifikasi P1 itu mengacu kepada sertifikasi BNSP, di mana skemanya itu tentu sekali skema itu adalah hasil dari kajian praktisi, akademisi, dan pemerintah. Jadi sebenarnya kalau hal ini kita lakukan, ini sebenarnya seharusnya industri juga sudah mengakui sertifikasi ini. Nah, tentu sekali lebih baik juga ada sertifikasi khusus yang bisa kita create secara bersama dengan industri untuk bisa nanti bisa digunakan oleh industri. Nah, tentu sekali yang menarik adalah joint research. Nah, joint research-nya juga bisa dilakukan bersama di era pandemi ini, di mana
ada proyek-proyek yang mungkin di industri yang bisa kita lakukan problem solvingnya, terutama untuk masalah-masalah praktis di lapangan yang kita bisa kaji itu dalam suatu joint research. Dan yang terakhir adalah output dan outcome-nya ini, implementasi link and match. Pertama adalah produksi barang dan jasa. Maknanya jika mahasiswa kita melakukan internship di industri, ini baik barang atau jasa yang nanti dihasilkan oleh program internship dengan mahasiswa kita ini memungkinkan untuk bisa dijual ke konsumen. Nah, dengan demikian kan artinya mahasiswa kita dalam program internship ini berkiprah dalam memberikan suatu output yang bermanfaat juga bagi masyarakat. Kemudian yang lainnya adalah sertifikat. Nah, sertifikat merupakan output yang diperoleh oleh mahasiswa kita nanti. Nah, yang lainnya adalah kita menginginkan lebih jauh adanya ikatan dinas. Kalau memungkinkan program ke depannya ada ikatan dinas lulusan kita, sehingga ini kalau kita menawarkan ke PT POS dari sejak awal, dari sejak awal mendesain bagaimana PT POS mulai menseleksi mahasiswa-mahasiswa, calon mahasiswa baru di Politeknik POS dan ikut dalam hal memberikan perbaikan kurikulum, artinya kurikulum yang sesuai dengan industri perposan dan kurir. Artinya perposan itu bukan hanya PT POS, tetapi kurir and service maksudnya. Nah, sehingga ini memungkinkan dari sejak awal mahasiswa itu direkrut dan dijadikan mahasiswa sebagai ikatan dinas. Dan tentunya ujungnya adalah rekrutmen lulusan, dan bagian terakhir adalah kita juga menginginkan dengan adanya implementasi link and match ini, industri bisa mempromosikan kita. Bahwa misalkan dari mahasiswa dari Politeknik Engineering Indorama mempunyai kompetensi yang tinggi, terbukti di industri ini, sehingga industri ini akan menjelaskan kepada rekan-rekannya yang di industri di perusahaan-perusahaan yang lainnya. Nah, ini menjadi saya kira promosi yang sangat penting bagi suatu perguruan tinggi. Nah, dari tiga hal itu seperti siklus tadi, kita tentu sekali untuk keberhasilan dari program ini kita perlu memonitoring aktivitas link and match, dan berikutnya yang saya tawarkan adalah evaluasi. Evaluasi ini bukan hanya dilakukan oleh perguruan tinggi saja, tetapi juga dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini Ditjen Diksi tentu sekali di bawah direktur, dalam hal ini adalah direktur di Direktorat Kemitraan dan Penyelenggaraan Studi yang melakukan evaluasi ini, dan di Kementerian Keuangan. Nah, kenapa saya kaitkan dengan Kementerian Keuangan? Karena saya mengusulkannya adanya suatu insentif super deduction tax kepada industri ini. Selain tadi yang sudah saya sebutkan ada benefit-benefit yang output yang baik di sektor hulu akan memberikan kontribusi nyata di sektor hilir, maka insentif yang lain perlu juga kita mintakan dukungan dari pemerintah supaya program ini bisa berjalan, yaitu adanya super deduction tax ini. Nah, kalau Kemenko bisa memberikan super deduction tax yang lebih baik, yang kemarin itu sudah dikeluarkan, tetapi mungkin banyak perusahaan masih melihat ini belum merupakan insentif yang menarik, maka ini saya harapkan dari Ditjen Diksi untuk memberikan suatu masukan ke Kemenko agar bisa memberikan insentif super deduction tax yang lebih baik kepada industri. Sehingga dengan demikian industri itu tertarik untuk melakukan link and match dengan perusahaan dengan sektor hulunya, yaitu dengan pendidikan vokasi. Nah, kemudian yang kami usulkan juga adalah yang dilakukan oleh PT, perguruan tinggi yang bersama pemerintah dalam diri Ditjen Diksi, tentu sekali perguruan tinggi sendiri harus melakukan monitoring, kemudian melakukan suatu evaluasi terhadap tahap-tahapan ini. Kemudian kami harapkan dari Forum Direktur Vokasi Indonesia mengharapkan kepada Ditjen Diksi untuk memberikan insentif juga kepada perguruan tinggi. Apa insentifnya? Misalkan kemudahan pembukaan atau upgrade ke prodi D4 atau magister terapan. Nah, ini kami harapkan ini bisa nyata supaya ini bisa merangsang atau memotivasi dari perguruan tinggi untuk benar-benar bisa melakukan. Maknanya industri dan perguruan tinggi yang sukses melakukan link and match dengan kriteria tertentu, maka diberikan insentif baik di industrinya maupun di pendidikan vokasi. Kemudian lagi misalkan memang disiapkan adanya hibah link and match ini. Jadi dalam hal ini kami meminta tidak adanya dikotomi antara PTN dengan PTS. Jadi PTN
silakan diberikan. Saya kira memang sudah sewajarnya diberikan suatu hibah, tetapi PTS juga saya harapkan diberikan hibah tersendiri. Gitu. Hibah yang kaitan dengan link and match ini. Nah, hibah ini nanti akan dikompetisikan perguruan tinggi dan sektor industri yang bisa menunjukkan kinerja yang baik, ini akan diberikan hibah ini, atau proposal yang bagus akan dibiayai dalam hibah link and match ini, dan lain-lain. Nah, kira-kira demikian Ibu dan Bapak sekalian, pandangan dari Forum Direktur Vokasi Swasta Indonesia tentang program Link and Match ini dan masukan-masukan khususnya untuk Ditjen Diksi. Saya kira demikian paparan dari saya mewakili Forum Direktur Vokasi Swasta Indonesia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparannya Pak Dr. Agus mengenai pandangan tentang model link and match pendidikan vokasi dan industri, bagaimana siklus proses link and match dan mungkin proses-proses implementasi kegiatan partnership tersebut. Semoga masukan-masukan ini bisa didengar oleh Ditjen Dikti Vokasi. Baik, selanjutnya Selanjutnya adalah paparan dari Direktur Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Dr. Beni Bandana Jaya STMT. Selamat pagi, Pak Dr. Beni. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bapak dan Ibu. Ya. Berikut akan saya bacakan secara singkat kurikulum vitae beliau. Beliau menempuh doktor ilmu dan teknik material di Institut Teknologi Bandung dan saat ini menjabat sebagai Direktur Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sejak tahun 2020. Baik, kepada Bapak Dr. Beni Bandana Jaya STMT, dipersilakan. Baik, mohon izin saya perlu share screen kalau bisa diberikan akses. Ya. Oke. Silakan. Terima kasih. Yang terhormat Bapak Direktur Politeknik Indorama, Dr. Hafzeri, Bapak Ketua FDVSI, Bapak Dr. Insinyur Agus Purnomo, Bapak Wadir 1 Indorama, Bapak Widodo, Bapak dan Ibu sekalian yang mohon maaf kalau saya belum sebutkan namanya satu persatu, tentunya semuanya dalam keadaan sehat itu kita harapkan, dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersama dalam forum yang sangat bagus, yaitu bagaimana kita membicarakan atau membahas tentang link and match dunia pendidikan dan dunia industri, khususnya untuk pendidikan tinggi vokasi. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah suara saya terdengar jelas, Ibu Moderator? Ya, terdengar jelas, Pak. Baik. Saya lanjutkan. Saya akan menyampaikan beberapa slide yang terkait dengan link and match pendidikan tinggi dan industri. Jadi saya sudah mendengarkan juga tadi paparan dari Dr. Agus. Saya kira itu cukup bagus konsep-konsepnya. Dan juga saya mendengar ada beberapa saran-saran, termasuk bahwa kami dalam organisasi yang baru ini sebetulnya ada Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri yang bertugas menyambungkan antara dunia pendidikan dan industri. Pendidikan yang dimaksud tidak hanya pendidikan tinggi, tapi juga SMK sebagai pendidikan menengah, dan juga kursus sebagai pendidikan non-formal. Jadi di bawah Direktorat Pendidikan Vokasi, yaitu ada 3, yaitu SMK sebagai sekolah menengah vokasi, kemudian Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi, yang kebetulan saat ini saya pegang, dan satu lagi ada Direktorat Kursus dan Pelatihan. Ya, jadi ada 3 jenis pendidikan yang dikelola oleh Bapak Wikan sebagai Dirjen untuk pendidikan vokasi. Ya, jadi suka ketukar kadang-kadang Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Vokasi. Jadi bukan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, tapi Direktorat
pendidikan vokasi. Jadi itu mungkin klarifikasi saja agar nanti kita berkomunikasi itu bisa laras. Baik, ini program utama dari Direktorat Jenderal Diksi adalah benar, yaitu bagaimana membuat link and match, yaitu keselarasan perguruan tinggi vokasi dengan dunia kerja dan dunia usaha serta dunia industri. Jadi kalau di bagian saya, ini kita punya roda gigi, isinya perguruan tinggi vokasi, di mana di situ dia akan berpasangan dengan dunia kerja. Kenapa? Karena kita bertugas mendidik mahasiswa yang nantinya ketika lulus dia akan bekerja. Ya, kita harapkan dia bisa bekerja baik sebagai staf, karyawan, teknisi, engineer, ataupun berwirausaha, membuka lapangan pekerjaan. Nah, itu sama saja dengan istilahnya dunia kerja. Kita singkat dengan DUDI, artinya dunia usaha dan dunia industri. Nah, ini program-program yang ada di pendidikan atau perguruan tinggi vokasi ini harus selaras dengan dunia kerja, agar nanti keduanya ini bisa saling mendukung. Dunia kerja ini pasti membutuhkan sumber daya manusia. Tidak mungkin dia bisa bekerja atau menjalankan kegiatannya tanpa sumber daya manusia yang unggul. Kemudian sebaliknya perguruan tinggi juga mendidik mahasiswa, mahasiswa membutuhkan ya, pekerjaan dan industri tempat dia mendapatkan penghasilan. Jadi pada prinsipnya kedua pihak ini sebetulnya saling membutuhkan. Artinya sangat-sangat relevan kalau kita harus segera mewujudkan link and match ini agar nanti lulusan dengan mudah bekerja di industri, industri tidak kecewa dengan lulusan perguruan tinggi. Karena memang sangat bermanfaat. Dia tidak merasa dirugikan karena keterampilan serta keahliannya sesuai dengan kebutuhan industri. Nah, ini sebenarnya konsep yang sebetulnya harusnya kita bisa pahami bahwa link and match itu sebetulnya tujuannya adalah untuk menguntungkan semua pihak. Perguruan tingginya, mahasiswanya, juga industrinya atau dunia kerjanya. Ini kalau saya gambarkan sebagai roda gigi ini berputar secara selaras. Jadi jangan ada yang satu berhenti, satu ke kiri, satu ke kanan, dan sebagainya. Ya, kalau memang arahnya harus sama, tentunya dia akan mengikuti arah yang lain. Nah, ini yang harus diselaraskan. Nah, ini adalah 9 paket kalau menurut Pak Dirjen. Ini saya selalu menyampaikan program beliau, bentuk dan kegiatan link and match. Ya, kalau Mas Menteri serta Pak Dirjen sering menyebutkan sebagai pernikahan. Pernikahan antara perguruan tinggi dengan dunia kerja dan dunia. Apa itu pernikahan? Adalah analogi ya, sebetulnya analogi bahwa kalau orang menikah itu tentunya punya komitmen. Artinya tidak hanya sekedar berkenalan, tapi lebih jauh lagi dia akan selalu bekerja sama, ya, menghasilkan sesuatu, ya, dan yang penting adalah keduanya ini memang punya rasa memiliki, dan kedepannya kalau yang namanya menikah itu biasanya long term, tidak sehari 2 hari, mungkin seminggu 2 minggu, sebulan selesai, tidak. Tujuan pernikahan itu adalah untuk long term. Nah, begitu pula dengan link and match ini yang di analogi yang sebagai pernikahan ini diharapkan memang lebih jangka panjang atau long term. Program-programnya adalah salah satunya, ini ada 9 ini. Ini bentuk-bentuk kegiatannya yang bisa kita kembangkan di kampus. Ya, implementasinya nanti kita coba lihat satu persatu bagaimana caranya menjalankan. Jadi yang pertama, bagaimana kurikulum itu disusun bersama industri. Artinya, ketika sebuah perguruan tinggi, dalam hal ini diwakili oleh Prodi, menyusun kurikulum pendidikan, tentunya Prodi itu akan membayangkan, kalau saya membuat Prodi, nanti dia lulus, mahasiswa lulus, mau jadi apa? Profilnya. Kemudian dia bisa apa? Capaian pembelajarannya. Nah, untuk bisa mencapai profil, maka dia harus bisa mencapai capaian pembelajaran. Kemudian kita bisa susun dalam bentuk matriks ilmu pengetahuan, matriks bahan pengajaran agar tercapai ya capaian pembelajaran itu. Kemudian akhirnya kita susun dalam bentuk mata kuliah yang mendukung bahan pengajaran dan mencapai capaian pembelajaran, dan kita distribusikan ke dalam semester-semester sampai akhirnya kita jalankan dan meluluskan mahasiswa. Nah, ini yang harus
Nah, proses itu tidak bisa kita kerjakan sendiri di perguruan tinggi. Harus mengajak industri. Tentunya industri yang terkait dengan bidang pekerjaan dari prodi tersebut. Kita bisa search, kita bisa cari, dan kita bisa melihat bahwa industri apa yang cocok dan kira-kira memang membutuhkan lulusan kita. Ya, makanya ketika kita mendirikan prodi itu tentunya sudah ada semacam studi pasar, studi kelayakan. Jadi kita harusnya mencari dulu informasi di dunia kerja ini, lulusan prodi A yang kita akan bangun ini sejauh mana kebutuhannya. Sehingga kita tahu nanti lapangan pekerjaannya di mana. Jadi jangan sampai kita mencetak lulusan yang sebetulnya tidak ada lagi bidang pekerjaan yang dibutuhkan di dunia kerjanya nanti. Itulah makanya kita harus mengajak industri. Nah, ini kira-kira kalau saya mendidik bidang A ini, kebutuhannya seperti apa. Dengan demikian nanti kompetensinya akan kita bisa susun bersama industri, sehingga industri dengan cepat bisa melihat bahwa oh ini memang harus diberikan ini dan itu dan sebagainya. Misalnya kompetensi menggunakan mesin CNC ya, 3 aksis, 5 aksis. Sekarang udah jarang misalnya mesin bubut yang manual. Ya, dan jadi dalam pengajaran jangan hanya diajarkan mesin bubut manual, tapi sampai kepada NC misalnya. Untuk teknik mesin ya, kebetulan saya teknik mesin. Ya, artinya memang untuk dasar boleh ya, dari mulai mikir pakai tangan, kemudian pakai mesin manual. Tapi jangan berhenti sampai situ karena di industri tidak pakai itu lagi. Harus dilanjutkan sampai ke advance, minimal dia menggunakan numerical control. Contohnya itu ya. Dari mana kita dapatkan info itu ya tentunya dari industri. Ya, industri itu sampai di mana? Mungkin sekarang sudah 5 aksis. Sekarang udah 3D printing, sekarang udah mungkin menggunakan artificial intelligence untuk mengontrol mesin dari jauh dan sebagainya. Nah, itu kan hal-hal yang ada di industri dan kita perlu tahu caranya bagaimana, ya kita undang mereka dalam forum-forum grup diskusi untuk menyusun kurikulum. Jadi jangan kurikulum hanya disusun kita sendiri. Kita sendiri itu maksudnya perguruan tinggi. Ya, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ini ada 2 dosen dari industri. Bagaimana dosen industri itu bisa lebih tahu tentunya ya tentang bagaimana bekerja di industri. Dosen yang tidak pernah ke industri atau mungkin sedikit sekali ke industri, rasa dan feelingnya itu tentunya akan berbeda dengan praktisi industri yang setiap hari bekerja di industri menghadapi masalah-masalah di industri. Dia akan banyak cerita tentang bagaimana suasana kerja, keterkaitannya dengan bidang ilmu dari mata kuliah yang mungkin dia kita minta untuk dia ajarkan. Kita undang. Ya tentunya tidak secara penuh, mungkin sekian jam kita undang untuk mengajarkan, memberikan wawasan tentang dunia industri dari bidang ilmu yang memang tercakup dalam mata kuliah tertentu. Nah, ini kan akan menjadi lebih informatif dan akan menjadi lebih tergambarkan. Nah, mahasiswa akan mendengarkan dan akan melihat bahwa itu suasana yang memang dirasakan oleh dosen tersebut di industri. Magang terstruktur artinya mahasiswa politeknik, mahasiswa program perguruan tinggi vokasi itu wajib, ya dalam tanda kutip wajib itu artinya kalau pendidikan vokasi tidak magang itu berarti agak sedikit kurang vokasinya, kurang lengkap. Magang itu kalau bisa menjadi sebuah kurikulum, masuk dalam kurikulum menjadi wajib minimal 1 semester, 6 bulan. Ya, bentuknya seperti apa? Nah, itu yang harus disusun bersama industri. Terstruktur. Dia dikirim itu bukan untuk sekedar menghabiskan waktu 6 bulan, tapi pekerjaannya tidak jelas. Harus jelas. Terkait dengan kompetensinya. Ya, jadi program magang itu harus dipantau di Monet. Dan juga diberikan panduannya kepada industri ini kira-kira kita butuhnya seperti ini. Kalau bisa dia diberikan penugasan-penugasan yang sesuai dengan kompetensi yang kita memang ajarkan. Dan tentunya itu akan ada pembicaraan dengan industri, apakah cocok kompetensi mahasiswanya sesuai dengan kebutuhan di sana. Kalau memang cocok, tentunya penugasannya akan lebih mudah. Jadi kalau seorang D3 teknik mesin, dia bekerja di industri mesin, tentunya akan banyak pekerjaan yang dia bisa dilakukan.
Dia disuruh membubut, dia suruh menggunakan milling, dia disuruh menggunakan CNC dan sebagainya. Itu sudah diajarkan. Dan itu dibutuhkan oleh industri untuk dikerjakan oleh mahasiswa. Jadi kan kompetensinya akan tercapai. Dia bisa mengalami pengalaman bagaimana bekerja di industri, mengerjakan produk real. Ya, jadi saya cerita 3 saja. Yang 4, 5, 6, dan 7, 8, 9 ini program-program lainnya yang tentunya kalau kita bisa jalankan akan sangat baik. Nah, ini saya gambarkan model pembelajaran di kampus yang namanya Teaching Factory. Menjadi program juga bagi kita, ya, Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi, untuk bisa mendorong PT Vokasi ini punya Teaching Factory. Apa itu Teaching Factory? Ya, jadi kalau sebelah kiri itu adalah perguruan tinggi yang bertugas memberikan pengajaran. Sebelah kanan itu factory atau kita sebut industri. Ya. Ini kalau mesin mungkin pabrik ya, tapi kalau pertanian ya lapangan. Bukan lapangan tapi mungkin sawah, mungkin kebun, ya. Ini bentuk dari industri. Nah, didorong dalam perguruan tinggi ini punya miniatur ya dari factory yang ada di lapangan. Tentunya miniatur ini yang sesuai dengan kompetensi dari prodi kita. Ini tidak mudah karena pertama kurikulumnya memang seperti tadi kita ceritakan adalah hasil pembahasan bersama industri. Seperti apa sih kegiatan di Teaching Factory ini? Yang merupakan miniatur dari pabrik dan juga merupakan bagian dari proses pembelajaran. Nah, ini kan pernikahan ya. Kurikulumnya menikahkan antara mata kuliah dengan kompetensi di pabrik, diwujudkan dalam kegiatan di dalam Teaching Factory. Nah, yang maksud saya sulit itu adalah peralatan serta sarana prasarana. Kenapa? Karena sangat mahal. Terus terang, mendirikan politeknik itu sebetulnya cukup berat kalau kita ingin ideal. Karena apa? Karena 60% praktek, 40% teori. Ya, apalagi kalau hard skill seperti teknik mesin, ya. Itu hard skill, butuh peralatan-peralatan yang luar biasa. Kalau kita beli di pasaran itu harganya tidak kurang dari 2-3 miliar. Satu ya. Kalau satu kelas ada 24, masa kita kasih satu? Mungkin butuh 2, mungkin butuh 3. Yang jelas tidak 24, karena 24 sangat sulit ya untuk masalah lahan. Termasuk lahannya. Ini sulitnya di sini sebetulnya. Kalau kita ingin ideal, kejar ke sini itu agak berat. Termasuk pemerintah pun agak pasti kesulitan membiayai semuanya secara langsung. Negeri dan swasta itu butuh biaya yang luar biasa. Ya, untuk bisa membuat sebuah perguruan tinggi atau prodi vokasi yang ideal. Nah, tapi kita jangan menyerah sampai situ. Peralatan itu bisa kita kembangkan secara bertahap. Ya, jangan sampai gara-gara biaya nggak ada, kita berhenti dulu, nunggu biaya, lama-lama ya keburu ketinggalan. Ya. Kita bertahap sesuai dengan kondisi yang ada, bekerja sama dengan industri. Artinya Teaching Factory ini bisa berada di industri, kalau memang ada industri yang bersedia, ya bisa berada di kampus. Itu yang ideal, berada di kampus. Artinya kita butuh kurikulum, peralatan, sarana prasarana, produknya. Mau bikin apa? Ya, kemudian sistem pengelolaannya, bisnis pemasarannya, sehingga nanti si perguruan tinggi ini tidak sekedar membuat produk kemudian disimpan bahkan di kilo, dijual tanpa ada nilai, tapi juga punya nilai, punya standar, punya unggulan, seolah memang sama dengan kualitas pabrik yang diakui oleh pasaran, ya, kalau perlu didaftarkan dan sebagainya. Itu idealnya. Jadi kalau misalnya nanti ada mahasiswa yang bekerja di teaching atau kuliah di perguruan tinggi yang memiliki Teaching Factory, kemudian industrinya tahu, dia yakin ini lulusan udah pasti bisa mengerjakan produk yang kita inginkan karena terbukti kualitas hasil pekerjaannya itu luar biasa. Ya, jadi kita nggak akan sulit mencari partner industri kalau bisa menunjukkan kualitas dari lulusan atau mahasiswa. Industri tidak mau menerima magang dan sebagainya karena nggak kenal. Kenalan dulu dong, kenalan dulu, kemudian kita tunjukkan kualitas, pasti dicari. Ya, bahkan setiap semester itu permintaan magang bisa melebihi jumlah mahasiswa. Ya,
Jadi kalau kita bisa menunjukkan kualitas, kita bisa menunjukkan bahwa mahasiswa kita punya kemampuan, keahlian, ya tentunya kita serius dalam memberikan pendidikan. Ya, tidak lagi 60% itu benar-benar 60% praktek dan sebagainya. Nah, ini memang resiko-resiko tadi. Kita ingin kualitas, resiko biaya dan sebagainya. Kita ingin menurunkan biaya, kualitas kemudian menurun, dan akhirnya ini sebuah lingkaran yang mesti kita saling penuhi. Nah, ini kira-kira ya. Jadi jangan kita berharap industri mau menarik lulusan atau menerima magang kalau kualitasnya memang kita tidak bisa tunjukkan, atau mungkin industri belum kenal. Nah, sebenarnya Politeknik Indorama ini sangat beruntung karena kita biasanya bikin politeknik, cari industri. Ini industri bikin politeknik. Ya, harusnya apa yang ada di politeknik itu standar-standar industrinya sudah masuk. Jadi kompetensinya akan sangat lebih mudah untuk diterapkan. Ya, ada beberapa perusahaan yang membuat politeknik ya. Saya kenal dengan Inkos, Roaco, kemudian saya kenal dengan Politeknik Astra, saya kenal juga dengan Caltech di sana ya. Itu memunculkan politeknik-politeknik yang memiliki kualitas yang cukup bagus. Ya, bahkan karena industri yang bikin politeknik, maka standar industri itu masuk. Udah tidak lagi diragukan, kurikulumnya udah pasti sesuai dengan industri. Peralatan-peralatannya juga standar industri, kegiatan-kegiatannya juga standar industri. Jadi kalau dia keluar, industri yang tahu tentang prosesnya nggak akan ragu. Ya, seperti itu kira-kira. Ya. Nah, ini kolaborasi kegiatan dalam pembelajaran. Ada dosen, mahasiswa, industri. Industri itu punya problem, punya produk, punya peralatan, punya mesin, material, dana. Dosen, perguruan tinggi punya tugas tridharma, pendidikan, penelitian, pengabdian, punya tenaga ahli, ada profesor, doktor barangkali, punya peralatan laboratorium pengujian yang tidak dipunyai industri, ya, punya dana hibah dari berbagai skim-skim pendanaan, punya metode ilmiah, dan punya pengalaman akademisi keilmuan. Ini yang dimiliki oleh perguruan tinggi, yang tidak dimiliki oleh industri. Sebaliknya, industri punya hal-hal yang tidak dimiliki oleh perguruan tinggi. Mahasiswa itu butuh SKS kuliah praktek. Dia butuh tugas akhir. Dia butuh SKS kampus merdeka, SKS, dan sebagainya. Untuk kuliah. Tenaga teknis lapangan, sebagai tenaga teknis lapangan, dan juga bagian dari proses pembelajaran. Ketiganya ini kalau kita gabungkan, ya, maka akan terjadilah ya, namanya keselarasan dalam kegiatan pembelajaran dengan industri. Ya, perguruan tinggi dengan mahasiswa itu melakukan kuliah. Mahasiswa masuk ke industri itu namanya magang. Perguruan tinggi dengan industri membuat MOU. Ketiganya ini kalau kemudian digabungkan dalam satu kegiatan namanya teaching factory. Pemerintah, Kemendikbud, Kemendikbud ini memberikan dukungan dalam bentuk kebijakan, program-program atau dalam bentuk bantuan-bantuan pendanaan. Kebijakannya ini tentunya dalam bentuk tadi ada tax deduction, itu sebetulnya kebijakan yang sedang diproses. Jadi kalau ada industri yang menerima magang, itu dia bisa menerima pengurangan pajak. Saya dengar sampai 200%. Namun konsepnya ini mungkin perlu dibicarakan. Jadi yang saat ini sedang membahas adalah Direktorat Kemitraan Penyelarasan Studi. Jadi kalau Bapak dan Ibu nanti tertarik untuk mengangkat ini dalam sebuah webinar, saya kira bisa mengundang Direktur Mitra Studi yang ada di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Vokasi. Demikian, nah ini beberapa program yang ada di Direktorat yang mencakup SMK, Mitra Studi. Ya, kalau Pak Dirjen bilang mak comblangnya, ya mak comblang itu kan yang menyambungkan dan sebagainya. Ini yang di perguruan tinggi vokasi. Ya, demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang